Be. Ya udah bagus. Yang kita tayangkan tuh real. Masih ada dikit kayaknya. Cuy, balik lagi sama gue si J Pro Car Vlog. Alright. Oke, hari itu tanggal 3 April jam 5 sorean dan gue lagi di dalam Jeep 2 doors, 3 doors nih, kan ada bagasi ya. Jeep Rubicon yang 3 pintu tahun 2016. Ini yang Rubicon ya, karena udah ada S-Lock dan swaybarnya. Kita lagi jalan-jalan. Ini mobil nenek gue. Jadi gue lagi pengen ngabuburit ala-ala gitu, padahal mah gue kagak puasa ya cuy. Jadi si Natasha nih dia buka usaha namanya Dapur Rantau, tuh lebih ke F&B. Jangan ditutup-tutupin, Be. Oke, sini. Jadi dia jual apa yang kamu jual, Be? Harusnya tadi aku bawa ya buku pandan ya. Iya, buku pandan. Udah jangan ditutupin. Ya udah, ambil buku pandan. Iya, aku ambil lagi ke dalam. Jadi dia jual buku pandan. Buku pandan tuh khas mana ya? Khas Padang. Enggak, Be. Jadi makanan, entar lah. Pokoknya dia lagi mau beli bahan-bahannya buat dijadiin takjil dan dijual-jualin juga ntar, sama buat di rumah orang-orang rumah. Kemarin kita juga udah habis bagi-bagiin takjil ke orang-orang, tapi pempek tuh ya, pempek, cuman kita nggak vlogin ya. Nah kali ini gue lagi pengen belanja buat bahan-bahannya, sambil nunggu manasin mobil nih. Belanja buat bahan-bahannya, bikin buko pandan, sama mau bikin antara bentar Be. Aja kamu dasar. Sekalian gue pengen ngasih first impresi ke kalian gimana rasanya harian bawa Jeep 3 doors ini. Jadi gue lagi pinjam mobilnya karena gue lagi pengen cobain aja bawa mobil JK yang 3 pintu gimana. Karena biasanya dari dulu gue punya juga yang 4 pintu mobil JK nya. Nah kali ini kita pengen cobain yang 2 pintu buat pakai harian kayak gimana. Ini gue udah pakai sekitar seminggu. Enak sih, cuman boros aja. Ntar ambil jalan deh, kita kasih tahu impresinya. Oke, let's go, kita jalan. Oke, bensinnya habis cuy, ntar kita isi. Tapi gue gak mau bikin eksperimen isiin Jeep full tank karena mahal. Ntar kita isi aja. Oke, ntar boleh kali ya kalau kita konten-konten TikTok nih ya, atau Reels, kita isiin nih full tank nih. Nah kita jalan aja dulu, let's go. Kita menuju kemana sih? Toko kue. Toko kue untuk beli bahannya. Udah gak apa-apa, santai aja, santai. Ini buluk banget. Enggak, cantik kamu. Apa yang kamu butuhkan bahan-bahan kuenya? Banyak, Be. Ada jelly, nata koko, terus krim. Terus resepnya semua kamu kasih tahu orang bikin Kenapa sendiri. lama resepnya aku bocorin? Kayak jadi Kamu jualan. nggak sekalian mau nanya cara bikinnya? Ya ntar tutorialnya aku bikin, kan nggak apa-apa Be, namanya juga kan Iya. ini berbagi. Tapi kan beda tangan beda rasa, pasti punya kamu paling the best. Nah. Karya. Oke, kita beli dulu resepnya, ntar Natasha pulang mau bikin. Ntar kita vlogin lah bikinnya. Sekalian ngebahas si Jeep ini. Let's go. Oke cuy, sekarang kita lagi jalan menuju ke toko kue ya cuy ya. Sekalian gue pengen bahas dikit gimana rasanya bawa mobil Jeep 3 doors. Sebenarnya overall rasanya sama aja sama yang 4 doors. Ini intermezzo aja cuy. Gue nggak mau bahas terlalu detail gitu ya, karena ya kalian pasti juga udah tahu lah first impresinya Jeep gimana, reviewnya gimana. Jadi gue nggak bakal nge-review, gue cuma pengen first impression, bukan first impression, driving experience lah, lebih ke situ ya. Driving experience Jeep 3 doors gitu, yang udah nggak standar sebenarnya ini mobil. Ntar exterior kita bahas pas udah selesai beli kue aja, beli bahan kue. Nah jadi rasanya jauh lebih easy to drive dibanding yang 4 doors karena lebih pendek, mobilnya lebih kecil, jadi lebih enak untuk di city ya. Cuman katanya banyak yang bilang sih kalau untuk off-road lebih enak yang long dibanding yang short.
Tapi nggak tahu juga, itu kan kata orang, karena gue belum mencoba sendiri. Tapi kan mobilnya semakin pendek, dia punya ground clearance semakin enak gitu ya. Jadi nggak nyangkut di tengah. Bentar kita minta tolong bapaknya dulu untuk bukain kita. Pak, tolong ya Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Karena akses kartu komplek gua lagi gone, missing dia, hilang. Oke, lanjut. Kalau yang long itu jauh lebih stabil pasti di bawahnya, karena kan bobotnya lebih berat dan lebih panjang wheelbase-nya dibanding yang ini. Tapi nggak tahu juga sih, gue belum pernah coba off-road pakai yang short gitu. Maksudnya belum pernah nyetir mobil JK yang short untuk off-road, nggak tahu. Mungkin harus tanya pakarnya kayak ini ya Mas JJ gitu ya, yang ngasih kesimpulan gitu ya di bawah kalau misalkan nonton. Kalau yang ngerti, kalian yang ngerti coba kasih kesimpulan kalau off-road tuh sebenarnya mending yang short atau yang long sih. Karena gua belum pernah coba off-road yang short gitu. Tapi kalau yang long emang dipakai off-road, kemampuan off-roadnya cukup mantap gitu. Bukan cukup lagi gitu ya, mantap banget gitu. Cuman kalau menurut gue yang short ini lebih enak untuk mall to mall sih. Karena untuk di dalam kota mobilnya nggak terlalu besar, kecil, enak, nyelip-nyelip juga masih gampang. Kan biasanya kalau kita bawa Jeep yang panjang tuh agak ribet, apalagi waktu itu yang Jeep gue punya tuh bannya udah ban 40 gitu, yang lebar banget. Jadi kalau masuk gang segala macam ribet. Cuman untuk yang ini jauh lebih gampang karena pantatnya pendek gitu ya, nggak panjang gitu. Walaupun mobilnya lebarnya mah sama aja. Dan ini bannya nggak terlalu lebar sih, ini bannya 35 ukurannya. Velgnya masih standar. Gitu. Ntar kita lihat eksteriornya. Overall enak, mesinnya sama-sama 3600. Gue udah lama banget nggak nge-review si Jeep ya, jadi gue udah lupa karena Jeep gue udah dijual. Jadi gue agak lupa ya cuy. Pentastar pokoknya ini 36 tahun 2016. Tenaganya jauh lebih enak di sini. Nah, tenaganya jauh lebih enak di sini karena ya tadi balik lagi mobilnya lebih kecil, lebih enteng dibanding mobil yang long gitu. Cuman jauh lebih limbung tuh lihat. Iya. Itu kayaknya kalau gua begini dia lebih ekstrim lagi, guling sih. Jauh lebih limbung, lebih stabil yang long sih. Dan rasa ngebawanya sih ya tipikal Jeep. Agak pegel, terus agak butuh konsentrasi yang lebih. Karena ini mungkin kayaknya nih di bagian shock setirnya agak nggak bener nih. Soalnya setirnya lari-lari banget, terlalu ngebuang gitu ya, ngebuang ke kanan setirnya. Kalau diinjak rem pun ngebuang ke kanan, kayaknya ini shock setirnya yang agak nggak bener. Tapi ya itu ya seninya Jeep gitu ya, bisa tiba-tiba settingan kakinya berubah, disepuring susah, itu tipikal Jeep. Tapi overall gue pakai ini harian sih enak banget untuk dalam kota. Kemarin gue sempat ke Bogor juga, keluar kota, cuman gue nggak kontenin ya. Enak juga pakai ini, bensinnya ya tetap boros aja gitu ya, cuman tenaganya berasa lebih kencang yang di short dibanding yang long karena dengan mesin yang sama dan bobot yang berbeda. Jadi power to weight rasionya pasti lebih bagus di sini. Gue nggak tahu sih detailnya beratnya berapanya. Yang pasti ini lebih terasa, lebih ngejambak dibanding yang long gue dulu. Apa pengaruh mesinnya juga gue gak tahu. Oke, sekarang kita mau jalan dulu menuju ke toko kue untuk belanja. Ayo ikutin. Kita mau isi bensin dulu ke Shell yang dekat sini dan lihat tuh orang-orang udah pada ngabuburit jam segini, 5:30. Udah ngabuburit, udah pada ini banget tuh, ramai. Tuh ada bowling Arif. Oke, kita ke sana dulu ke depan. Macet banget biasa jam segini. Kita isi bensin dulu. Gua rencana mau isi 200.000. Ntar kita lihat ya naiknya seberapa. Kita challenge saja nih mobil di 200.000 naiknya semana. Kayak Shell Super. Oke, Jeep bukanya masih manual pakai kunci seperti ini. Nah, itu sip. Ntar kita tunggu mas-masnya buat kita isi ikan. Ya, Ini Mas. power nitro Super aja 200. 200. Harga yang powernya Pak, lagi ada promonya juga. Ntar dulu deh Mas. Lagi turun coba. harga juga sih. Oke, siap. Kita Super coba aja 200. dulu. Kenapa? Sorry? Super 200 ya? Ya 200 aja. Coba. Yuk. Oke, udah 200.000, kita lihat naiknya semana ya. Kalau Jeep diisiin 200.000. Kita bayar dulu sebelum kita coba deh start. Iya. Lumayan loh, hampir setengah. Oke lah, cukup oke 200.000. Oke, udah tuh 200.000. Berhasil lah Pak.
Kalian mampir ke toko atau bengkel apa boleh? Iya siap. Kasih ya. Kasih ya. Tuh. Baik sekali mas-masnya. Mungkin disangka aku sedang lagi ngonten lagi. Tapi emang bener kita lagi ngonten. Oke, 200.000. Naik segitu. Di Fortuner 200.000. Naik sepentol korek cuy. Oke, mari kita jalan lagi. Oke cuy, gue mau kasih unjuk luarnya sekilas ya, karena ini udah mau gelap, takut keburu gelap. Tuh toko kuenya di sana, Sinata lagi beli. Jadi luarnya kayak gini. Ini adalah Jeep JK Rubicon tahun 2016 short wheelbase. Bannya udah diganti, sorry bukan 35, ukurannya 33 pakai Yokohama Geo Landra yang Mutiren, yang MT ya. Terus dia udah pakai electric footstep juga kalau dibuka. Bumper juga diganti. Saskirtnya pakai rock slide engineering yang udah bahannya besi gini. Udah ditinggiin juga pakai king shock kalau nggak salah. Ya, shock depannya bukan king ternyata. Shock depannya udah ditinggiin juga pakai Bilstein shocknya, mereknya. Tapi nggak terlalu tinggi ya. Ini udah ditinggiin tapi hasilnya nggak setinggi ini. Terus bumper depan juga udah diganti pakai model off-road kayak gini. Gua nggak tahu nih mereknya nggak ada. Udah pakai winch juga, warna. Terus ada lampu tembak model jadul yang pakai halogen isinya. Masih bolam, belum LED, kan zaman sekarang udah LED semua ya. Terus di bagian belakang kayak gini. Udah ganti bumper belakang juga. Terus ya udah. Gini aja sih. Nggak terlalu banyak perubahan juga karena emang nih mobil nenek gua gitu ya. Jadi buat dia pakai hari-hari. Keren ya. Naiknya Jeep. Mantap, gokil emang. Warnanya merah kayak gini. Tuh. Mantap. Guys, bagian interior kayak gini, overall standar, cuma dikasih peredam aja. Tuh, tadi udah beli bahan-bahan gue tuh di belakang sana tuh, dan ada Koko dan kawan-kawan. Untuk entertainment system emang si Jeep nih masih yang JK nih ketinggalan ya, cuma ada aux doang dan USB, tidak bisa Bluetooth dan kawan-kawan. Kalau kita pencet media di sini, tuh, cuman ada hard disk, CD, aux dan USB. Nah, kalau mau masukin CD-nya gini. Tuh, tapi dia nih udah anti theft tuh, nggak bisa dicuri. Dan setahu gue ini water resistant, bukan waterproof ya, water resistant doang deh. Kena cipratan aman. Jadi kalau dashboardnya ini disiram nggak apa-apa. Entertainment medianya, speakernya udah pakai Alpine. Sisanya nggak ada rubah sama sekali. Karena di situ ada sensor footstep, terus ada radio kalau buat touring, HT gitu ya. Udah sih aman sisanya. Di belakangnya sempit sekali. Tapi masih cukup lega kalau untuk bawa orang dewasa. Jadi ini bener-bener 4-seater bukan 2+2. Cuman ya tegak aja, nggak bisa direbahin. Oke, ini proses pembuatan boku pandan. Pakai agar, ternyata ada kokonya. Ntar pakai susu. Ntar kita lihat hasil akhirnya ya kayak gimana ya. Oke, mari kita lihat hasil akhir boku pandannya. Nah, ini dia coy. Mantap. Nih, udah jadinya kayak gini. Jadi ini pesanan orang ya, Bea? Jadi nggak bisa kita buka, tapi isinya tuh ada selasi, ada nata de coco, ada jelinya, ada taburan kejunya juga, rasanya creamy banget. Kalau yang mau order langsung aja nih, klik nih IG-nya atau langsung WhatsApp aja ke situ. Mantap. Oke, ini hasilnya. Yang mau penasaran mencoba, langsung aja di order. Enak banget cuy, nggak bohong. Oke cuy, jadi ini sudah di ujung vlog ya cuy, udah malam nih sekarang cuy. Jadi begini aja vlognya, kalau kalian tadi mau order boku pandan langsung aja cek di Dapur Rantau. Nih IG-nya tadi yang tadi ya, di follow aja dulu. Gini lah videonya, kalau kalian suka sama video kayak gini jempol ke atas aja, kalau suka ke bawah. Terus kalian ini jangan lupa share dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua, dan follow Instagram gua ada di sini, nge-rap dan. Oke, thank you for watching, see you in the next video, goodbye.